Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Kriston Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas untuk Polygon. Lumayan banyak yang udah minta dibahas ya, Polygon Matic. Sama satu lagi kita akan bahas Renzo. Oke, thank you banget yang udah komen. Yang belum dibahas, tunggu aja teman-teman, kita cari momentum buat bahas project-project yang kalian request. Oke, sebelumnya aku mau forward satu campaign, datanya dari Get.io. Jadi Get.io akan melisting token startup yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Nama tokennya adalah AIC atau AI Compassion. Ya, ini bisa teman-teman klaim dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu teman-teman wajib menyelesaikan KYC Get.io tahap kedua. Yang mau daftar langsung aja cek link di kolom deskripsi video ini. Kemudian teman-teman wajib untuk hold aset minimum 10 USD. Ya, boleh berupa Bitcoin atau berupa USDT, pokoknya apapun di market spot atau di wallet spot dari Get.io. Kalau udah, teman-teman tinggal klaim aja tokennya secara gratis. Jadi di Get.io teman-teman bisa klaim token-token startup secara gratis. Caranya gimana? Dengan memenuhi dua persyaratan tersebut ya, KYC sama $10 di market spot atau di wallet spot. Tuh, nanti teman-teman bisa untuk klaim ya. Ini ada airdrop token startup teman-teman, ada REC, ada QBX, ada Exit, ada Super, kemudian juga ada SFT dan lain sebagainya. Token-token ini nanti teman-teman bisa klaim gratis ya. Aku sendiri udah dapat banyak banget token-token startup di Get.io dan dikumpulin terus teman-teman, walaupun nominal yang kita dapetin sedikit ya. Coba kalau kita kumpulin terus-terusan, ya lumayan juga hasilnya. Apalagi kalau tokennya itu setelah listing dia mengalami kenaikan. Itu udah lumayan teman-teman. Jadi Get.io menyediakan banyak sekali token-token startup. Buat yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan bahas Polygon Matic ya. Matic belakangan harganya turun, karena di beberapa exchange sudah dalam tahap migrasi. Jadi seperti yang kita kan sudah bahas Matic beberapa kali ya. Bahkan di bulan lalu, 1 bulan lalu kita juga sudah sempat bahas kalau Matic ini sedang proses migrasi dari token namanya Matic menjadi POL. Artinya apa? Artinya akan ada banyak delisting token Matic di berbagai exchange. Kayak contohnya sekarang di Binance itu udah nggak tersedia lagi token bernama Matic, tapi sudah berganti menjadi POL atau POL, teman-teman. Itulah kenapa pergerakan Matic cenderung turun ya, karena pas proses migrasi ini membutuhkan transaksi yang dibatasi. Artinya orang-orang tidak bisa melakukan transfer, bahkan perdagangan Matic pun dipersulit ya, karena memang masih dalam proses migrasi. Sampai perhitungannya selesai, nanti baru akan mulai normal lagi perdagangannya. Jadi Matic memang terbilang turun dalam beberapa waktu terakhir karena proses migrasi tersebut ya. Itu yang harus diwajari bagi teman-teman. Dan kalau kita melihat dari aktivitas on-chain pada Matic, sebenarnya daily transaksi ataupun yang lain-lainnya ya, yang berhubungan dengan transaksi itu rata-rata memang turun semua, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari projectnya ke depan, ini masih bakalan menarik untuk kita perhatikan. Oke, yang pertama, daily active trader on Polymarket itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mencapai all-time high-nya di kisaran 16,7 ribu. Teman-teman pasti tahu platform bernama Polymarket, tempat betting ya, untuk US election yang sering kita cek itu loh teman-teman. Jadi kayak yang ini ya. Jadi Polymarket ini adalah aplikasi di apps decentralized app ya dari Matic. Dia running di jaringan Matic. Dan karena sifatnya desentral, artinya informasi-informasi yang disajikan di sini itu dari berbagai sumber, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman melihat data yang ada di sini, itu data yang memang diaudit oleh DAO yang mereka miliki ya, decentralized autonomous yang mereka miliki, dan tidak dikuasai oleh sentralisasi. Jadi Polymarket belakangan mengalami kenaikan pengguna, termasuk orang-orang yang melakukan betting di sini itu juga mengalami kenaikan signifikan. Itu, dan ini kebetulan di jaringannya Matic, which is ini sebenarnya adalah indikasi use case dari Matic yang masih terbilang sangat bagus. Kalau kalian perhatikan sejak bulan Juli sampai Oktober itu terus mengalami lonjakan pengguna baru. Kemudian, nah ini Matic akan bermigrasi ke POL ya. Akan membutuhkan waktu untuk migrasinya di berbagai exchange.
Kemudian ada the egg layer will be participate accelerator for blockchain use case. Jadi egg layer itu akan berpartisipasi dalam mengakselerasi blockchain dari jaringan Matic, teman-teman. Jadi ini akan menjadi salah satu kunci ya untuk Matic bisa mengembangkan mereka punya ekosistem ke depannya. Kemudian juga termasuk di dalamnya ada penggunaan use case baru, keamanan yang akan lebih baik, teman-teman. Karena ya ibaratnya dapat satu validator tambahan gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu project atau progres yang sedang dilakukan oleh Matic saat ini. Dan mungkin teman-teman ada yang menarik ya, ada yang mungkin kayak apa ya, masih belum terjawab ya keraguannya terhadap Matic. Wah, kenapa Matic ini turun terus dan sementara koin-koin lain udah pada rally tapi Matic justru malah melempem ya. Kalau menurut saya sih ini cuma perlu momentum aja, teman-teman. Saat ini memang harga Matic masih cenderung turun. Kalian bisa perhatikan dari sini aktivitas pengguna Matic ya sejak bulan Juni sampai saat ini itu terus mengalami penurunan. Ya, ini adalah impact yang terjadi akibat dari migrasi. Jadi ya sabar-sabar aja untuk saat ini. Untuk maksimum supply Matic itu ada di 10 billion ya, 10 miliar. Sementara dari supply beredarnya sekitar 2,6 miliar token. Coba kita cek dia pool CMC. Apakah Matic sudah tersedia? Oh oke, ini sudah ada sih untuk datanya. Namanya adalah Pol ya, dan supply-nya sementara ini ada di 7,5 miliar. Itu artinya ini masih dalam tahap, teman-teman. Jadi ada sekitar 2 miliar token Matic yang masih sangkut ya di sini. Ya kurang dari 2 miliar sih. Dan sudah sebagian besar sudah berganti nama menjadi Pol. Jadi bentar lagi dia akan menyelesaikan proses migrasi ini. Jadi tunggu-tunggu aja teman-teman. Nah saat ini yang sudah tersedia token Pol itu ada Binance, Coinbase, Bybit, OKX, dan juga exchange-exchange yang lain. Oke, semoga cepat kelar. Lalu gimana price action dari Matic? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang, wah ini kok Matic turun terus sih, dan lain sebagainya ya. Jadi Matic drop signifikan, kemarin sempat menyentuh level 1,27 dan sekarang hanya diperdagangkan di kisaran level 0,36. Ya, mengecewakan pasti. Cuman ini adalah proses yang harus kita lalui, teman-teman. Volume perdagangan sangat kecil, kemudian juga dari smart money juga masih sangat-sangat kecil ya untuk Polygon Matic. Untuk saat ini dia mendekati area level support kisaran 0,33. Level support all time low yang sangat-sangat strong ya, selama ini Matic sangat respect terhadap level support tersebut. Dan menurut saya ini adalah harga diskon yang sama seperti Matic diperdagangkan di kisaran tahun 2022 kemarin. Gitu. Jadi ini adalah fase konsolidasi sideways besar pada Matic yang masih belum berujung. Dan semoga sih ini adalah momentum akumulasi yang bagus ya. Token yang punya fundamental bagus, use case yang besar, ekosistem yang besar, tapi harganya terus mengalami penurunan. Semoga ini indikasi diskon buat Matic. Jadi masih akan sangat menarik untuk akumulasi, teman-teman. Itu sih kalau dari technical, saya sendiri nggak bisa ngomong banyak, teman-teman, karena memang pedagangnya sangat-sangat minim. Sampai nanti migrasi berakhir. Oke, gitu aja paling buat Matic. Next kita akan bahas untuk Renzo. Hari ini Renzo diperdagangkan di kisaran level 624 rupiah. Ya, harga Renzo overall masih dalam proses tekanan jual. Jadi Renzo ini merupakan sebuah protokol risk staking ya, liquid staking and liquid restaking yang memang menunjang ekosistem dari Eigenlayer sebagai salah satu validator, teman. Jadi projectnya Renzo itu apa sih? Ya sesimpel kita bisa mendapatkan reward yang lebih besar kalau kita melakukan restake token-token di sini, teman-teman. Ada Ethereum, ada ST Ethereum, ya. Kemudian juga ada WST Ethereum, ya. Kemudian juga ada restake Eigenlayer. Dan juga ada beberapa dari Solana nih teman-teman, dari Jito. Jito katanya akan kompatibel sama Renzo ya, untuk menyediakan platform restaking. Secure Ethereum and Solana restaking app. Kalau kita lihat dari jaringannya sendiri sebenarnya sudah cukup luas sih.
Dan ya seperti project-project, Ristek pada umumnya ya Renzo menurut saya, menyediakan banyak layanan untuk teman-teman investor. Jadi Renzo secara token, ya use case-nya sebenarnya terbilang tidak terlalu ada teman-teman. Cuman dia secara project, artinya Renzo protokolnya itu menyediakan, apa namanya, sebuah peningkatan reward bagi teman-teman yang melakukan staking Ethereum. Jadi seperti itu. Kalau kita perhatikan di laman Twitter, mereka banyak sekali posting terkait dengan jumlah, peningkatan ya daripada, staker dari Renzo ataupun staker dari Ethereum di jaringan Eigenlayer melalui Renzo ini, dan juga untuk hadiah-hadiah reward yang didistribusikan melalui proses ini juga mereka sudah banyak posting di, apa namanya, di Twitter. Cuman untuk engagement saya rasa viewersnya dikit ya, paling cuma 2.000. Bentar-bentar bisa 35.000 tapi nggak konsisten lah teman-teman. Itu ya Renzo protokol, ini dia launch di Solana teman-teman, restaking, tapi tadi kita cek belum aktif ya. Ini masih belum bisa, masih coming soon teman-teman. Akan hadir tapi belum bisa dipakai sekarang. Terus kalau kita lihat dari kepemilikan token Renzo, Renzo ini banyak di-hold oleh Binance Wallet dengan kepemilikan sampai 8%. Tapi mayoritasnya itu memang belum beredar ya. 83% dari total keseluruhan token yang ada atau sekitar 8 miliar Renzo itu belum rilis di pasar. Kalau kalian perhatikan, sementara Renzo yang beredar supply-nya itu cuma 1,8 miliar. Sementara 8 miliar sisanya itu belum. Teman-teman, dengan maksimum supply mereka punya di kisaran 10 miliar token Renzo. Artinya mayoritas Renzo ini masih belum dicetak, masih ditahan di apa namanya di developer mereka. Tuh, sisanya sih kalau kita perhatikan dari Binance Wallet, jumlah Renzo yang dimiliki, bentar kita bisa cek analitiknya. Jumlah Renzo yang ada di Binance Wallet itu terus diakumulasi. Ini berarti para retail, para investor-investor ini banyak yang borong Renzo ya. Itu kemudian di wallet pribadi ini ada satu kontrak punya kepemilikan sampai 2%. Ke analitik, dia trading teman-teman dengan distribusi Renzo sejak bulan September sampai dengan Oktober ini. Jadi holder dari Renzo yang sudah cukup besar itu melakukan trading dengan melakukan penjualan. Kalau kita lihat dari kepemilikan yang nomor 4, ini justru sempat akumulasi sejak bulan September, tapi dia ada jual di kisaran 14 Oktober kemarin. Jual sedikit teman-teman. Ya, overall kalau kita lihat dari data ini menunjukkan memang Renzo ini masih terbilang dalam proses sih, dalam proses apa namanya, recover teman-teman. Karena kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan dari Renzo ini udah mulai ketahan ya. Sebelumnya kan Renzo rilis dan dia langsung downtrend. Di sini dia downtrend kelihatan sampai bulan Agustus. Nah, di bulan September itu sudah mulai ada penolakan untuk turun. Harga Renzo taktis bertahan di atas level support kisaran 0,033. Ini berarti sudah ada buyer yang mulai take control. Dan semoga ini merupakan sebuah indikasi bagus buat Renzo. Dari yang sebelumnya dia down, terus dia sideways di sini. Sideways-nya antara range 0,051 sampai dengan 0,33. Ya, 0,33. Jadi bisa dibilang untuk fase jangka pendek, Renzo ini dalam proses sideways. Dan menurut saya ini sudah menjadi indikasi yang bagus. Semoga ini bisa menjadi salah satu fase akumulasi buat Renzo untuk mengalami tren kenaikan berikutnya. Apalagi kalau kita melihat dari kondisi market, Bitcoin juga lumayan dalam posisi yang cukup bagus. Jadi saya rasa buat yang apa namanya mau akumulasi Renzo mungkin udah sempat sangkut ya. Di kisaran area 0,036, 0,35 itu masih oke sih teman-teman. Volume smart money pada Renzo juga belakangan udah mulai bagus lagi ya, meskipun sempat hilang juga. Di sini ada volume yang masuk, tapi sebelumnya kan itu ada penurunan ya, dan Renzo waktu itu turun terus teman-teman. Tapi sekarang udah mulai ada whales yang berani melakukan akumulasi, jadi saya rasa ini good point buat Renzo. Semoga sih kedepannya bisa recover untuk harganya.
Kita sedikit lihat unlock token ya, karena unlock token bisa menjadi faktor pembeda. Sementara Renzo nggak akan ada unlock sampai di kisaran April 2025. Jadi dari Oktober 2024 ini sampai 2025 bulan April itu saya rasa fine-fine aja buat Renzo. Tapi setelah itu akan ada unlock cukup besar. Jadi saran saya udah mulai harus teman-teman TP ya, before April 2025 nanti. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Matic and Renzo masih good point, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join di komunitas kita ya, kita punya linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.